Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita boleh beri tepuk tangan buat teman-teman pemusik Bapak Ibu Saudara, WL Singers. Luar biasa mereka melayani dari pagi. Pertama-tama, haleluya. Bapak Ibu Saudara, shalom. Bisa lambaikan tangan, katakan shalom. Ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah nggak kenal maka nggak sayang. Saya ingin sekali disayang sama Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Nama saya Jacob Chandra. Saya melayani di daerah kota Bapak Ibu Saudara sebagai wakil gembala. Umur saya saat ini 45 tahun Bapak Ibu Saudara. Anak saya 1, istri saya juga 1 Bapak Ibu Saudara. Dan saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Franky, Bu Tini, Pak Dedi, terima kasih. Dan saya melayani dari tahun 94 Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang worship leader sampai 2018 gitu ya. Jadi saya tahu sekali kesusahan dari worship leader, para pemusik gitu ya. Kayak tadi lagu pertama, intronya tuh Hatiku Percaya kalau nggak salah ya. Intro Hatiku Percaya, saya udah mau nyanyi nih. Nggak, ternyata bukan. Lagunya beda Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa diberkati oleh tim yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawakan sebuah tema yaitu rahasia kekuatan orang percaya. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Rahasia kekuatan orang percaya. Lebih kuat lagi, 1, 2, 3. Apa sih yang menjadi rahasia dari kekuatan orang percaya? Pada waktu COVID kemarin Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang percaya yang diguncang, betul ya? Ibadah tidak ada, tiba-tiba kita disuruh di rumah. Untuk kita orang-orang yang ekstrovert gitu ya, kayaknya di rumah, aduh susahnya minta ampun gitu ya. Tapi banyak yang diguncang. Tetapi saya ingin beritahukan Bapak Ibu Saudara, ada rahasia yang dapat kita lakukan kalau seandainya kita mengalami hal-hal yang berat sekali lagi. Hal-hal seperti COVID kemarin, atau masalah-masalah yang menghadapi pekerjaanmu, usahamu Bapak Ibu Saudara. Ini dapat kita lakukan sama-sama. Yang mau katakan amin. Kita belajar langsung. Kita belajar yang pertama adalah, coba ya. Kita belajar, Bapak Ibu Saudara bisa tebak kira-kira ini siapa? Itu Goliat. Yang kecilnya? Daud. Ya. Kita belajar pertama dari Daud. Yang kedua kita belajar dari, Bapak Ibu Saudara bisa tebak siapa ini? Abraham dan Ishak. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Apa sih rahasia mereka sehingga akhirnya mereka bisa kuat dalam kehidupan sehari-hari? Daud bisa kuat, begitu kuat. Abraham bisa beriman begitu hebat. Apa rahasianya? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin tahu? Yang ingin tahu katakan amin. Oke, kita pertama-tama kita belajar dari Daud, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belajar dari Daud. Apa yang Daud lakukan? Bapak Ibu Saudara, di 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 45 dikatakan begini. Ini saya berikan dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara. Bahasa Alkitab versi bahasa yang mudah dibaca. Ya, dikatakan begini. Ketika Goliat melihat Daud, dia tertawa karena ternyata di hadapannya hanya seorang pemuda berkulit kemerah-merahan dan tampan. Goliat berkata kepada Daud, "Apa gunanya engkau membawa tongkat? Apakah engkau kira aku ini akan kau kejar seperti anjing dengan tongkatmu itu?" Dengan mengucapkan nama-nama dewa mereka, Goliat mengutuk Daud. Dia berkata kepada Daud, "Datanglah kemari, aku akan memberikan tubuhmu kepada burung-burung dan binatang-binatang liar." Daud berkata kepada Goliat, "Engkau datang kepadaku membawa pedang, tombak, dan lembing kecil, tetapi aku datang menghadapi engkau dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang engkau hujat itu." Menurut Bapak Ibu Saudara, bagi Daud, Goliat besar gak Bapak Ibu Saudara? Besar ya? Gak usah bagi Daud, bagi kita aja besar Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara Google, tinggi dari Goliat itu sekitar 3,2 meter Bapak Ibu Saudara. 3,2 meter mungkin mentok kali ya. Mentok Eternit ini kali ya. Bayangin ada orang sebesar itu Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara harus hadapi one by one. Bagi Daud besar. Gitu loh. Tetapi apa yang Daud katakan? "Engkau datang kepadaku membawa pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku datang menghadapi engkau dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa." Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara. Daud tahu masalah di depannya gede.
Daud tahu yang akan dia hadapi itu besar. Daud tahu raksasa yang akan dia hajar nih, yang dia akan kalahkan, itu gede Bapak Ibu Saudara. Tidak main-main, 3,2 meter. Mungkin bisa 2 kali lipat lebih dari badannya dia. Tetapi sekali lagi, dia seakan-akan menyangkali itu. Dan dia bilang begini, engkau mendatangi aku tombak lembing bol. Kalau bahasa sehari-hari yang lebih sehari-hari mungkin begini Bapak Ibu Saudara ya. Lu mau datangin gue pakai tombak silakan. Lu mau datangin gue pakai pedang silakan. Tetapi gue mendatangi lu dengan nama Allah. Itu bahasa sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan kata lain, Daud menyangkali itu apa yang dia lihat di depannya. Dia nggak lihat Goliat itu besar. Dia nggak lihat Goliat itu perkasa. Tapi dia lihat Tuhannya yang lebih besar. Katakan amin. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud sih? Saya cepat ya Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Dia menyangkali apa yang dilihat dan bahkan apa yang dirasakannya. Dia sangkali itu. Ya. Kita punya masalah gak dalam hidup sehari-hari? Punya ya? Kita punya persoalan gak dalam kehidupan sehari-hari? Punya Bapak Ibu Saudara? Yang punya ngangguk begini Bapak Ibu Saudara. Punya ya? Besar gak? Tergantung. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar dari Daud, kita jangan lihat masalah yang besar. Kita lihat Tuhan yang besar beserta kita. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan. Yang berikutnya kita belajar dari Abraham Bapak Ibu Saudara. Apa nih? Ya, kita belajar dari Abraham. Ayatnya ini Bapak Ibu Saudara. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan bilang begini, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sadar gak? Di ayat ini Tuhan belum surut Abraham pergi kemana, belum tahu Bapak Ibu Saudara. Belum tahu pergi kemana. Tapi di ayat berikutnya kalau Bapak Ibu Saudara baca, Abraham pergi. Dia kemas-kemas gitu ya. Dia ajak istri semua anaknya, dia kemas-kemas, dia pergi. Saya kasih sebuah contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi sama teman Bapak Ibu Saudara, ya, janjian sama teman. Halo, misalkan saya janjian sama Pak Franky gitu ya. Pak Franky, kita keluar yuk Pak. Ayo katanya. Udah, saya diem. Lalu Pak Franky bilang begini, kemana? Lalu saya bilang begini, keluar aja dulu. Keluar rumah dulu aja. Keluar Pak. Nanti kalau sudah keluar, saya kasih tahu. Kira-kira Pak Franky pergi gak? Enggak loh Bapak Ibu Saudara. Mikir dia, ini mau pergi kemana? Saya harus jalan kemana? Saya harus melangkah kemana? Iya dong. Kalau kita sama teman kita juga gitu. Janjian yuk Neng. Namanya misalkan Siska sama siapa ya? Carla gitu. Sis, kita jalan yuk. Kemana Kar? Ya lu keluar rumah dulu aja deh. Kira-kira kita pergi gak? Enggak Bapak Ibu Saudara. Ini cuman hal seremeh janjian aja. Kita enggak pergi loh. Tapi Abraham pada waktu itu, dia enggak loh. Tidak seremeh janjian. Dia harus kemasin tuh rumahnya. Dia harus tinggalin tuh rumahnya. Dengan kata lain begini, dia harus jual dulu tuh rumahnya. Misalkan gitu ya. Pokoknya semuanya dia harus jual. Dia harus tinggalin. Dia gak tahu dia harus melangkah kemana. Di ayat ke-7, tiba-tiba Tuhan muncul dan bilang begini, nah inilah tanah yang akan kuberikan kepadamu. Setelah dia jalan loh. Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara, Abraham luar biasa gak? Apa yang kita bisa pelajari dari Abraham Bapak Ibu Saudara? Dia percaya penuh sama Tuhan. Dan juga sama firman-Nya. Betul? Ketika Tuhan suruh. Kita bisa bilang begini, itu mah Tuhan yang suruh kan, makanya saya nurut. Bapak Ibu Saudara, kadangkala ada bisikan dalam hati kita yang paling kecil pada waktu kita mau melakukan dosa. Atau kita mau, misalkan mau cari jodoh deh Bapak Ibu Saudara. Teman-teman youth gitu ya, anak muda mau cari jodoh. Tuhan, di mana jodohku? Apakah jodohku sebelah kiri? Dia lihat yang sebelah kiri, ganteng Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Lalu dia lihat sebelah kanan,
busuk Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, ada bisikan kecil, jodohmu sebelah kanan. Apa yang kita bilang? Tolak dalam nama Yesus. Iya kan? Kadang-kadang ada bisikan kecil dalam hati kita aja, kita nggak mau dengar loh. Gitu. Apalagi kayak begini. Jadi tuh nggak mudah untuk mentaati firman Tuhan, nggak mudah untuk mentaati suara Tuhan. Tapi Abraham lakukan. Abraham percaya penuh. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kisah dari pada waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, Bapak Ibu Saudara ya, itu luar biasa juga nih. Sesimpel itu. Ayat Alkitab mencatat hanya beda satu ayat. Pada waktu Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, lalu ayat ketiganya maksud saya, Abraham langsung lakukan. Gak ada drama-drama Bapak Ibu Saudara. Gak ada. Tapi Abraham langsung lakukan. Gak ada drama ini, gak ada drama tawar-menawar, tidak ada. Abraham langsung lakukan. Jadi apa yang kita belajar dari Abraham? Percaya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Daud dan juga dari Abraham? Sangkali kondisi buruk yang kita lihat atau kita rasakan dan percaya penuh sama firman-Nya. Katakan amin. Masalah boleh besar Bapak Ibu Saudara. Rintangan boleh menghadang begitu kuat. Temboknya tinggi, pagarnya luar biasa kuat. Tapi mau gak kita sangkali apa yang kita lihat dan kita percaya penuh sama firman Tuhan yang akan menuntut hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Pertanyaannya sekarang adalah gini. Apa sih kondisi buruk yang Bapak Ibu Saudara sedang alami sekarang? Apa sih kesulitan yang sedang Bapak Ibu Saudara alami sekarang? Kadang-kadang kesulitan atau kondisi buruk itu membuat kita pertama kecewa. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Ya, kondisi buruk COVID kemarin, hilang pekerjaan, hilang orang-orang yang dikasihi, buat kita kecewa. Bapak Ibu Saudara, saya punya anak Bapak Ibu Saudara. Ini dia, namanya Axel Brevi Jesimiel. Ya, ini anak saya. Pada waktu umur 5 tahun, tiba-tiba dia muntah. Begitu dia muntah, kita kira anak kecil muntah biasa dong Bapak Ibu Saudara ya. Biasa ya, muntah, gumoh gitu ya. Jadi kita biarkan saja. Tapi makin lama, muntahnya yang tadinya isinya hanya makanan, tiba-tiba keluar cairan kuning, tiba-tiba jadi hijau, Bapak Ibu Saudara. Dan saya baru tahu, ternyata ada 3 jenis muntah. Muntah yang pertama ada yang keluar makanan, yang kedua adalah keluar cairan lambung, yang ketiga adalah keluar sampai ke hijau itu ke cairan empedu, Bapak. Empedu apa ya, saya lupa gitu ya. Pokoknya membahayakan. Satu kali saja muntah itu cairannya warna hijau, itu udah harus bawa buru-buru ke rumah sakit, ke dokter. Gitu. Brevi bisa muntah warna hijau sampai 30 kali dalam sehari. Akhirnya kita bawa ke dokter kan. Dia berat badannya turun drastis dari 13 kilo sampai tinggal 7 kilo. Ini dia nih. Dari ini nih. Yang sebelah kiri ya, sebelah kanan tuh udah agak kurus. Sebelah kiri. Sampai tinggal sekitar 7 kilo, 8 kilo. Begitu sampai di rumah sakit kita bawa, akhirnya dia didiagnosa gitu Bapak Ibu Saudara. Diagnosanya lama nih Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak sampai, ini kejadiannya tuh bertahun, sekitar 2 tahun kalau nggak salah kejadiannya. Jadi tidak sekali ke dokter langsung ketemu penyakitnya, tidak. Jadi begitu dia ke dokter, dikasih obat, sembuh, selesai, seakan-akan sudah selesai. Lalu tiba-tiba jarak 2 bulan, dia muntah lagi, warna hijau lagi. Terus begitu, terus. Sampai akhirnya kita bawa ke dokter spesialis, kita bawa ke sini, kita bawa ke sana, kita bawa ke Singapura. Begitu sampai di Singapura, nyampe diperiksa gitu, wah seakan-akan udah sembuh. Kita pikir ini mujizat Tuhan, begitu sampai airport, begitu kita mau pulang, muntah lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi itu kita
ternyata nggak tahu penyakitnya ini apa. Nggak jelas gitu ya. Kenapa bisa muntah seperti itu? Sampai akhirnya ketemu ada satu dokter yang konsen, Bapak Ibu Saudara, di harapan kita. Dia konsen sekali, lalu dia mulai bawa 3 dokter lainnya untuk telaah benar-benar. Ini sakitnya tuh apa sih? Ditelaah. Ternyata Brevi ada kesalahan fungsi dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Brevi itu di dalamnya nih acak-acakan, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira usus buntu di mana sih, Bapak Ibu Saudara? Sini ya. Bawah kanan, betul ya? Usus buntu ya. Brevi usus buntunya di sini nih, atas sini. Usus buntu dia. Jadi ada salah gitu. Lalu saya tanya sama dokter, "Dok, solusinya apa?" Lalu dia bilang begini, "Nggak ada." Saya bilang, "Kok nggak ada? Kan bisa dong dioperasi, lalu dikembalikan." Lalu dia bilang begini, "Bisa sih Pak, tapi kita nggak tahu nanti akan balik lagi. Karena memang bawaan lahirnya seperti itu." Nangkap ya Bapak Ibu Saudara? Di sebelah sini. Lalu saya pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya langsung lihat-lihatan tuh sama istri saya. Saya langsung mikir, ini mah sama aja namanya vonis mati pelan-pelan dong Pak, Dok. Iya kan? Sama saja kayak vonis mati pelan-pelan buat anak saya. Muntah, kurang cairan. Dia tuh kalau sampai terakhir dia kurang cairan ya Bapak Ibu Saudara, karena muntah. Kalau dicubit, cubitannya ini sudah gak balik Bapak Ibu Saudara. Diem aja di sini. Karena kenapa? Kurang cairan. Ini vonis mati pelan-pelan. Apakah saya kecewa? Saya kecewa. Saya mulai menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kok begini caranya sih? Saya melayani Tuhan dari tahun 94. Hari ini saya punya anak cuma 1 loh Tuhan. Gitu loh. Kok Tuhan mau ambil juga? Gitu. Saya mulai kecewa. Dan saya mulai berpikir, saya udah coba sini, saya udah coba sana, semua saya coba. Tapi ada satu yang belum saya coba. Ini Brevi pada waktu muntah-muntah Bapak Ibu Saudara. Ada ember sebelah kirinya. Karena kenapa? Karena dia bisa muntah kapan saja gitu loh. Sampai satu kali kakinya nekuk begitu ya. Nekuk gitu. Lalu dia bilang sakit. Saya gak bisa buat apa-apa. Gitu loh. Saya merasa kecewa sama Tuhan. Karena saya pikir ini bukan salah saya kan. Semua sudah saya coba Bapak Ibu Saudara. Ke dokter, apalagi. Jadi istri saya sempat marah gitu sama dokter yang bilang, makanya tuh anaknya diurus. Kita tuh udah urus mati-matian loh Bapak Ibu Saudara. Kita sudah buang uang banyak loh Bapak Ibu Saudara. Tapi gak ketemu. Sampai akhirnya ketemu dapat vonisnya seperti ini. Menurut Bapak Ibu Saudara cukup gak untuk kecewa sama Tuhan? Cukup. Sampai akhirnya saya mikir, saya doa gitu, saya bilang Tuhan begini-begini, saya lagi ngomel-ngomel gitu ya, ngomong sama bapak saya gitu ya, wah gini. Lalu Tuhan bilang begini, kamu sudah coba apa saja? Saya bilang saya sudah ke dokter ini, saya sudah ke dokter ini, saya sudah ke Singapura, saya sudah kemari, apa perlu ke Malaysia Tuhan, apa perlu ke sini? Saya mikir gitu, sampai akhirnya Tuhan bilang begini, ada satu yang belum kamu coba, namanya adalah yadah. Apa itu yadah? Bersyukur. Atau memuji, pujian, mengakui, berterima kasih, mengungkapkan suatu tindakan rasa syukur, terima kasih yang keluar dari hati. Wah, pertama kali dapat ini Bapak Ibu Saudara yadah, saya langsung protes. Ini gimana ceritanya sih? Saya ini lagi susah Tuhan. Gimana caranya disuruh bersyukur? Lalu Tuhan bilang begini, coba. Dan Tuhan ingatkan ini. Ingat gak pada waktu peristiwa 5 roti 2 ikan. Mujizat terjadi bukan karena Tuhan Yesus berpuasa, bukan karena dia berdoa berlama-lama. Apa? Mujizat terjadi pada waktu dia mengangkat 5 roti 2 ikan dan dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur, bas mujizat terjadi. Semenjak hari itu Bapak Ibu Saudara, saya mulai, oh iya, mengucap syukur. Akhirnya saya mulai ajak istri saya, yuk kita mengucap syukur. Akhirnya saya mulai ganti tuh cara memperlakukan anak saya mulai ganti. Jadi kan kadang-kadang 3 bulan kambuh, sebulan kambuh, seminggu tiba-tiba bisa kambuh, udah gitu sembuh. Udah gitu ntar kambuh lagi, sembuh lagi, kambuh lagi, sembuh lagi. Jadi kita
balik opnam itu sudah gak kehitung Bapak Ibu Saudara. Sampai anak saya tuh kalau lihat jarum, dia tuh gak kayak anak kecil biasa gitu ya. Wah nangis-nangis, enggak. Dilihatin aja Bapak Ibu Saudara. Lihatin sambil, lihat jarum udah kayak seperti itu. Dia senyum, lihat saya, bisa ngobrol. Akhirnya saya ganti. Setiap kali dia muntah hijau, langsung opnam. Kita sepakat, saya sama istri sepakat, Brevi ini milik Tuhan. Kalau diambil sama Tuhan, itu yang terbaik buat Brevi lah. Gitu. Akhirnya setiap kali dia muntah, sekali saja, belum warna hijau, sekali saja, langsung opnam. Opnam, set. Pulangnya dari opnam, yang saya lakukan adalah time zone. Yang saya tuju pertama adalah time zone. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Time zone, pulang, mall langsung. Ngapain kek, makan kek, apa kek, time zone kek. Terus begitu, berkali-kali terus begitu. Dan saya mulai terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bro, di G ya. Sampai akhirnya ada satu lagu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya ciptakan ini pada waktu Brevi dalam keadaan sakit Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara gak pernah dengar lagu ini. Saya ingin nyanyikan buat Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur selalu kepadamu, Allah yang tak pernah tinggalkanku. Kau pegang tanganku, takkan lepaskanku, selalu menjagaku. Ku mencoba untuk lari darimu, berjalan dalam kekuatanku, namun kau selalu memegang tanganku, takkan lepaskanku. Brevi pernah satu kali dia nengkuk kakinya seperti ini Bapak Saudara, tekuk seperti ini, lalu teriak sakit, sakit, dan saya nggak bisa lakukan apa-apa. Dan saya bilang sama dia, Brevi, Papa nggak bisa lakukan apa-apa loh, Papa Mama bingung, minta tolong sama Tuhan ya. Lalu tiba-tiba dia doa gitu sama Tuhan, dia doa sendiri, dia bilang Tuhan sakit, sampai akhirnya sakitnya reda dan dia tertidur Bapak Saudara. Bisa gak kita menyangkali kondisi buruk yang ada di depan kita? Hari ini, Brevi sudah sembuh total. Umurnya sudah 17 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dia pelayanan di gereja kami, main drum gitu. Wah, keringetan gitu. Pokoknya gak ada yang salah. Kurus sih orang. Ya karena makannya susah, Bapak Ibu Saudara ya. Anak kecil gitu. Makan mesti, wah. Dia mau yang makan tuh dia mau yang enak. Kalau gak enak gak mau, saya juga bingung gitu. Bakmi biasanya anak kecil. Dia sudah 17 tahun, itu kejadiannya pada waktu dia sekitar 5-6 tahun. Hari ini dia sudah sembuh. Sekarang pertanyaannya begini. Masalah apa yang ada dalam Bapak Ibu Saudara? Kecewa apa yang menggeluti kehidupan Bapak Ibu Saudara? Bisa gak kita angkat tangan? Ya dah. Bersyukur kepada Bapa. Yang mau katakan amin. Yang mau bersyukur, yuk angkat tangan kita. Katakan begini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur
bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari yang bersyukur tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, sangkali kondisi buruk dengan kita bersyukur. Ya ada. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kondisi buruk membuat kita apa? Kadang-kadang putus asa. Ya, membuat kita putus asa. Coba ini gagal, kerja ini gagal, usaha itu gagal, semuanya gagal. Kalau Bapak Ibu Saudara terus dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menjadi lemah sekali. Firman Tuhan bilang begini, semangat yang patah itu mengeringkan tulang Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus counter gitu. Kita harus bilang sama diri kita sendiri untuk ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi. Seperti Daud yang Daud katakan, jiwaku hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan berdiam saja dalam kelemahan, jangan berdiam saja dalam kegagalan. Kegagalan itu biasa Bapak Ibu Saudara. Gagal itu biasa. Tetapi yang membuat Bapak Ibu Saudara tidak biasa, pada waktu Bapak Ibu Saudara gagal, maukah kita bangkit dua kali lebih tinggi Bapak Ibu Saudara? Yang mau katakan amin. Caranya gimana? Firman Tuhan katakan begini, sabak Bapak Ibu Saudara. Sabak ini bicara tentang memiliki arti pujian, kemenangan, kemuliaan, pemujaan dengan suara keras. Kata ini menggambarkan ketika umat Israel berada dalam tabernakel di mana semua orang memuji Tuhan dengan suara yang gaduh. Jadi tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, sorak-sorai pada waktu Bapak Ibu Saudara bilang haleluya, pada waktu Bapak Ibu Saudara bilang Jehovah Jireh, itu bukannya tidak ada arti Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sedang berkata kepada jiwaku, diri sendiri untuk bersemangat. Yang mau katakan amin. Untuk tidak tenggelam di dalam kesusahan, untuk tidak putus asa dari hari ke hari, tetapi untuk terus bersemangat. Berapa banyak yang mau lakukan itu? Berseru kepada Tuhan, berseru kepada Allah yang luar biasa. Yang mau katakan amin. Masih di G bro? Masih di G. Tahu lagu ini Bapak Ibu Saudara? Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pada waktu Bapak Ibu Saudara lemah, pada waktu Bapak Ibu Saudara merasa sendiri, seakan-akan gak ada yang temani, anak-anak sibuk, suami sibuk, istri juga sibuk. Ada satu pribadi yang tetap ada sama Bapak Ibu Saudara, namanya Yesus. Pada waktu Bapak Ibu Saudara merasa begitu rendah, begitu dalam titik terendah Bapak Ibu Saudara, putus asa, coba ini gak berhasil, coba itu gak berhasil. Coba katakan sama jiwamu, sambil angkat tangan lalu bilang sama Tuhan, kami yakin kau ada di sini. Ku yakin kau hadir di sini, kau hadir dalam kami Tuhan. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu sampai suaramu itu terdengar oleh kupingmu Bapak Ibu Saudara. Terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan
Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Lakukan itu di rumah, Bapak Ibu Saudara mau? Bilang sama dirimu, nyanyikan lagu yang semangat. Ku yakin Kau hadir. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan sama jiwa, kita punya Allah yang besar. Amin. Amin. Waktu saya terbatas Bapak Ibu Saudara, tapi saya harap Bapak Ibu Saudara bisa lakukan ini di rumah. Yang mau tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, yuk. Woo! Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kondisi sulit akan membuat kita hilang harapan. Kalau Bapak Ibu Saudara terus-terusan kecewa, dan Bapak Ibu Saudara tidak perbaiki dengan mengucap syukur, dan Bapak Ibu Saudara terus-terusan putus asa, dan Bapak Ibu Saudara tidak perbaiki dengan sabak tadi, mengangkat tangan dengan pujian berkata kepada jiwa, maka kita akan sampai di sini loh Bapak Ibu Saudara, hilang harapan. Boleh balik ke G, Bang? Ini di G ya. Hilang harapan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita hilang harapan, kita jadi kehilangan pegangan dalam hidup kita. Kita nggak tahu kemana harus melangkah. Kita nggak tahu harus berbuat apa. Bahkan pada waktu hilang harapan, orang jadi ragu akan keberadaan Tuhan. Makanya sekarang ini ada sebuah pandangan Bapak Ibu Saudara, namanya agnostik. Pernah dengar Bapak Ibu Saudara? Agnostik. Apa itu agnostik? Itu adalah, sebentar saya bacakan ya. Agnostik merupakan satu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan adalah sesuatu yang gak diketahui. Jadi ragu gitu loh, sama Tuhan tuh ragu. Dan banyak loh anak-anak muda sekarang yang pandangannya ke sana. Karena kenapa? Karena kecewa yang dibiarkan berlarut-larut. Karena putus asa yang dibiarkan berlarut-larut. Akhirnya jadi hilang harapan. Gak punya pegangan. Gak percaya lagi sama Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan kalau seandainya kita sudah dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ini. Proskuneo. Saya akan bukakan artinya, tapi jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah ini. Merendahkan diri seperti seekor anjing yang menjilati tangan tuannya. Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Seperti seekor anjing yang menjilati tangan tuannya. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Pada waktu seekor anjing menjilati tangan tuannya, anjing itu akan merasakan ada tangan, akan ada rasanya gitu. Iya dong, tangan kita juga kalau dijilati anjing, anjingnya pasti juga ada rasanya Bapak Ibu Saudara. Begitu juga pada waktu seperti seekor anjing yang menjilati tangan tuannya. Gambarannya begini, merendahkan diri sampai kita merasakan Tuhan itu pribadi, bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata bapakmu, ibumu, temanmu, saudaramu, siapapun, tapi merasakan Tuhan pribadi sendiri gitu loh. Sehingga akhirnya pada waktu nanti dipertanyakan tentang keberadaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa jawab, tidak, saya sudah rasakan Tuhan. Sama contohnya seperti Bapak Ibu Saudara rasakan angin. Kalau Bapak Ibu Saudara di ngotot gitu ya, teman Bapak Ibu Saudara bilang begini, angin itu tidak ada. Bapak Ibu Saudara akan bilang kan, ada kok, orang gua udah rasain. Nangkap gak Bapak Ibu Saudara? Tangkap ya? Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Covid kemarin banyak loh yang meragukan Tuhan. Banyak Bapak Ibu Saudara, tidak ada pertolongan.
Ditinggal orang-orang yang dikasihi. Saya kehilangan kakak rohani, saya kehilangan bapak rohani, saya kehilangan teman-teman yang saya kasihi. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara. Pasti ada juga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Pasti ada juga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Apapun itu bentuknya. Kehilangan harta, kehilangan anak-anak, apapun itu bentuknya. Lalu orang mulai mempertanyakan, Tuhan, pada waktu aku berseru kepada Tuhan tentang anakku, di manakah Engkau? Kalau kita nggak pernah merasakan Tuhan, kita akan goyah. Kita akan berpikir begini, oh iya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kita harus rasakan Tuhan tuh jelep masuk sampai dalam kita. Pada waktu Brevi sakit, Bapak Ibu Saudara, awal-awal dia sakit. Kita bawa dia diagnosa, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita bawa dia diagnosa, nggak ketemu kan Bapak Ibu Saudara diagnosanya? Diagnosanya serem-serem Bapak Ibu Saudara. Ada yang bilang, dokternya bilang begini, usus buntunya pecah. Jadi harus segera ditangani, segera. Ada yang bilang, saya lupa lagi, pokoknya dia harus seumur hidup harus pakai kantong di kanan sini. Jadi maaf gitu ya, pupnya nggak bisa keluar, harus lewat sini. Serem-serem untuk anak 4-5 tahun. Saya ingat banget saya masuk mobil pada waktu itu. Kita mau kejar satu rumah sakit, karena dokter ini bilang katanya, coba pergi ke rumah sakit mana, kalau sampai harus dioperasi kan harus di rumah sakit ya, nggak mungkin ke dokter. Pergi ke sana, tapi waktunya tinggal 15 menit, kalau nggak salah tuh dari Sunter ke Kelapa Gading Bapak Ibu Saudara. Daerah Sunter ke Kelapa Gading. Waktunya tinggal 15 menit. Saya masuk, udah buru-buru. Istri saya sama anak saya, Brevi sudah lemas gini. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Di belakang ada suster saya, paling belakang ada suster. Begitu saya masuk mobil, saya mikir sebentar, saya buru-buru, tiba-tiba ada lagu ini Bapak Ibu Saudara. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, Kau layak disembah. Waktu saya dengar lagu itu Bapak Ibu Saudara ya, di mobil, saya rasakan Tuhan kuat jamaah saya. Saya rasakan Tuhan di mobil itu seakan-akan duduk di sebelah kanan saya. Dan bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Maaf Bapak Ibu Saudara. Saya rasakan Tuhan kuat gitu jamaah. Terus wah, padahal cuma lagu itu. Saya nangis di mobil. Istri saya nangis, suster saya juga nangis Bapak Ibu Saudara. Gitu loh. Saya rasakan Tuhan kuat jamaah sambil saya nyetir tuh. Bisa dinaikin bro mungkin ke bass gitu ya. Bapak Ibu Saudara harus rasakan Tuhan dulu. Pribadi. Mau Bapak Ibu Saudara? Mungkin gak di tempat ini. Mungkin di rumahmu. Mungkin di tokomu. Mungkin lagi mandi Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara bisa rasakan Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Rasakan sampai engkau benar-benar rasa, aduh Tuhan deket banget. Momen itu Bapak Ibu Saudara, yang membuat saya tuh udah gak peduli lagi pada waktu orang berkata, Tuhan ada apa enggak sih? Pada waktu COVID kan banyak yang memperdebatkan itu. Tuhan ada apa enggak sih? Tuhan kok gak bergerak apa-apa ya? Kok Tuhan begini? Saya sudah gak peduli. Saya yakin Tuhan ada. Karena Tuhan sudah lawat saya di mobil itu. Dan saya rasakan kuat sekali. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Rasakan Tuhan. Merendahkan sendiri. Rendahkan diri dan rasakan Tuhan.
Proskuneo. Rasain tangan Tuhan itu seperti apa. Mau Bapak Ibu Saudara? Mau? Mari kita sama-sama tundukkan kepala ya.